Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Perubahan Polemik dalam akun Twitter Wiryawan, Emil Mario, dan Willy the Kid yang beranggotakan Jiharun Akbar, Kesha Alea, Lilis Fitriani, dan Lucy Veronica. Dimulai dari abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan pada akun Twitter Firyawan, Emil Mario, dan Willy the Kid. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber yang diperoleh dengan mencari data dan mengamati postingan pengguna di media sosial Twitter. Kemudian teknik pengumpulan yang digunakan adalah teknik dokumentasi dengan menggunakan bukti screenshot postingan akun Twitter. Ada berbagai jenis perubahan polemik yang diselidiki, termasuk monotongisasi, nulifikasi, asimilasi, anatesis, dan metatesis. Dalam postingan Twitter tersebut juga terdapat beberapa perubahan fonem yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Twitter sangat menarik bagi kami untuk diselidiki perubahan bahasa ini dalam kaitannya dengan perubahan fonemik di media sosial. Peneliti menemukan 12 data dari laporan Firyawan yang diterbitkan dari awal dan akhir Oktober, diikuti oleh 11 data dari laporan Emil Mario dan 14 data dari laporan Willy the Kid. Selanjutnya ada pendahuluan. Latar belakangnya itu perkembangan media sosial yang semakin pesat dan canggih memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi dan memudahkan dalam berkomunikasi. Selama ini media sosial mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi aplikasi maupun penggunaan media sosial itu sendiri. Dengan berkembangnya media sosial, bahasa pun semakin beragam. Bahasa merupakan suatu komunikasi yang sangat penting karena merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dini, bahasa memerankan peran penting dalam perkembangan manusia. Bahasa merupakan alat komunikasi atau interaksi yang dihasilkan oleh bahasa manusia. Pada postingan di Twitter juga terdapat beberapa perubahan fonem yang tidak sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Faktanya, perubahan tersebut dapat terjadi pada tataran fonologis, baik dalam penggunaan bahasa lisan maupun tulisan. Dalam laporan penelitian ini, kami akan membahas fonemik bahasa Indonesia serta perubahan fonemik dalam media sosial Twitter Firyawan, Emil Maria, dan Willy the Kid. Dengan alasan karena beberapa hal seperti jumlah pengikut yang banyak, yakni sekitar 500 hingga 900 hingga 900.000 pengikut atau memiliki sifat humor yang tinggi selaras dengan kehidupan sehari-hari dan kalimat yang terdapat dalam postingannya dapat dikaji lebih lanjut perubahan fonemiknya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan perubahan fonemik, apa saja hal yang berkaitan dengan fonemik, apa sajakah perubahan fonemik itu sendiri, dan bagaimana perubahan fonemik dalam media sosial seperti Twitter, dan apa saja contoh perubahan fonemik di sosial media Twitter. Selanjutnya, kerangka teori.
pengertian media sosial. Perkembangan media sosial yang semakin pesat dan canggih memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan cepat memperoleh informasi dan memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan berkembangnya teknologi, hadir media sosial di mana Anda bisa mendapatkan informasi terkini melalui ponsel Anda. Media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan di seluruh dunia untuk interaksi digital di perangkat seluler. Selama ini, media sosial mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi aplikasi maupun penggunanya. Selanjutnya, bahasa merupakan salah satu komunikasi yang sangat penting karena merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk menyampaikan informasi, pesan, dan pendapat. Jenis-jenis perubahan fonem terdiri dari asimilasi, artinya yaitu perubahan bunyi. Contohnya dua bunyi yang berbeda menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Contohnya di atas atau berhenti. Kedua, disimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau serupa menjadi bunyi yang sama atau berbeda. Contohnya, bahasa Indonesia belajar-belajar dibentuk dari gabungan awalan ber dan bentuk awal ajar. Kalau tidak ada, perubahan itu harus menjadi dogma. Selanjutnya, netralisasi. Netralisasi ada perubahan fonologi akibat perubahan lingkungan. Selanjutnya, zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonem sebagai upaya mempertahankan atau melestarikan pengucapan. Selanjutnya ada metastesis, ialah perubahan susunan fonem suatu kata sehingga timbul dua bentuk kata yang saling berasing. Selanjutnya ada diftognasi, yaitu perubahan satu vokal tunggal menjadi dua vokal beruntun atau diftong. Selanjutnya ada monofognasi, adalah pengubahan dua huruf vokal atau satu diftong menjadi satu vokal atau monoftong. Dan yang terakhir ialah anaptis. Anaptis adalah suara doa adalah perubahan bunyi dengan menambahkan vokal tertentu di antara dua konsonan agar bunyinya lebih lancar. Yang ketiga ada metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mendeskripsikan, menjelaskan, dan menyajikan data faktual berdasarkan hasil insiden pelecehan di media sosial di Indonesia. Data yang diperoleh merupakan data tweet pada media sosial Twitter. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam bentuk sosial wajar dengan mengutamakan proses interaksi. Metode kualitatif dipilih ketika permasalahan yang akan diteliti masih belum jelas atau ketika fenomena sosial bersifat kompleks dan tidak dapat diukur secara numerik. Objek kajiannya biasanya berupa tingkah laku, kognisi tingkah laku, atau hal-hal yang dapat dijelaskan melalui kata-kata atau bahasa. Hasil dan pembahasan. Deskriptif data. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati postingan media sosial akun Twitter Strade, Virgiawan, @emilmario, dan @kurskid, Willy the Kid. Alasan kami memilih ketiga akun tersebut dikarenakan beberapa hal seperti jumlah pengikut yang banyak, yakni sekitar 500 hingga 900 ribu follower, memiliki sifat humor yang tinggi, selaras dengan kehidupan sehari-hari, dan kalimat yang terdapat dalam postingannya dapat dikaji lebih lanjut perubahan fonemaknya. Etrade Virgiawan adalah seorang selebgram yang memiliki humor yang tinggi. Bergabung dengan Twitter ini Juni 2011, saat ini memiliki 500 ribu pengikut.
dan 50.000 postingan. Terakhir pada tanggal 5 November 2023. Terus ada Emil Mario. Emil Mario adalah seorang selebgram bergabung dengan Twitter Mei 2019. Saat ini memiliki 900.000 follower, 4.000 postingan dengan postingan terakhir pada tanggal 1 November 2023. Yang ketiga itu ada @kursekid, Willy the Kid. Willy the Kid adalah, atau yang lebih dikenal dengan nama Kursekid, adalah seleb Twitter asal Purwokerto, bergabung dengan Twitter Juni 2019. Saat ini memiliki 1,6 juta pengikut dengan 44.000 postingan, dengan postingan terakhir pada tanggal 7 Oktober 2023. Hasil dan pembahasan. Variabel yang diteliti meliputi jenis-jenis perubahan fonemik yang terdapat pada media sosial Twitter. Peneliti menemukan sebanyak 12 data dari akun Virgiawan yang diposting sejak Oktober hingga Oktober akhir. Kemudian disusul dengan Emil Mario sebanyak 11 data dan 14 data dari akun Willy the Kid. Berikut tabel temuan penggunaan bahasa makian di media sosial. Untuk data temuan perubahan fonemet di media sosial Twitter dalam akun Virgiawan. Yang pertama ada monoftongisasi. Itu kosakata kalau yang sebenarnya kosakata asalnya itu adalah kalau. Terus ada zeroisasi. Kosakata yang salahnya itu gak. Kosakata asalnya itu enggak. Terus ada zeroisasi lagi. Zeronisasi, beda. Zeronisasi, kata yang salahnya itu udah. Kosakata asalnya itu sudah. Terus dari akun Emil Mario itu yang pertama itu ada perubahan fonetik zeroisasi. Dari kosakata yang salah itu gak, kosakata salah itu yang seharusnya enggak. Terus ada perubahan fonetik monoftongisasi. Itu dari kosakata yang salah itu saudara yang seharusnya kosakata asalnya saudara. Terus ada yang ketiga itu ada zeronisasi, kosakatanya nyet yang seharusnya kosakata asalnya itu monyet. Terus dari akun Willy the Kid itu ada perubahan fonetik asimilasi yang kosakata yang salahnya itu pertukangan yang seharus kata asalnya itu petualangan. Terus ada perubahan fonetik anaptyksis, kosakata yang salah itu sepakat seharusnya sepakat. Terus ada perubahan fonetik zeroisasi, kosakata yang salah itu gak. Kosakata asalnya yang sebenarnya yang seharusnya itu enggak dan. Uraian datanya itu data Twitter Virgiawan itu satu-satu pada kalimat postingan Twitter di atas terdapat kata kalau kosakata tersebut termasuk monoftongisasi, suatu fonem dirubah dengan mengubah dua huruf vokal atau satu diftong menjadi satu vokal monoftong. Asal kata itu adalah kalau. Terus untuk data akun Emil Mario, data satu pada analisisnya kalimat postingan Twitter di atas terdapat kata gak. Kosakata tersebut termasuk dalam perubahan fonem zeroisasi karena penghilangan bunyi fonemis
demi penghematan kata. Asal kata itu enggak. Terus dari akun Twitter Willy Dikit, data satu analisisnya pada kalimat postingan Twitter di atas terdapat pertukaran kosakata tersebut. Kosakata tersebut termasuk dalam fonem yang diasimilasi berubah dengan mengubah bunyi yang tidak sama atau hampir sama. Asal kata itu adalah pertualangan. Atau kesimpulannya dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perubahan bahasa Indonesia berkaitan dengan ortografi pada tataran fonem. Hal ini telah ditelusuri jika memang banyak sekali perubahan bahasa fonemik dalam penggunaan di media sosial seperti Twitter. Penggunaan Twitter lebih banyak menggunakan bahasa gaul, tapi jika untuk membicarakan informasi, mereka lebih senang menggunakan bahasa non-formal, bahasa baku non-formal yang lebih efektif untuk dibaca pengguna. Baik, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah.